Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Tony, Kak Asisten. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Fabian Orlando dengan NPM 250613142, Mekanika Teknik kelas D. Di sini saya akan membahas soal minggu kelima, dan ini merupakan pembahasan dan jawaban saya. Ya, pertama di soal nomor 1. Pada soal diketahui gaya yang bekerja pada titik D itu bekerja secara horizontal dengan arah ke kiri sebesar 450 lb. Kemudian di soal dapat dilihat titik A merupakan roller dan titik B merupakan sendi. Kemudian pada soal ditanya yang pertama yaitu gaya yang bekerja pada setiap batang. Kemudian yang kedua menentukan apakah tension ataukah compression. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu sebelum kita mengerjakan soal kita harus menganalisis dulu apakah struktur batang ini tuh bisa dikerjakan atau tidak atau memenuhi syarat atau tidak untuk dilakukannya analisis. Yang pertama itu dengan cara kita menganalisis dulu simpulnya. Di soal terdapat 4 simpul, kemudian jumlah batangnya itu ada 5. Kemudian jumlah reaksinya itu terdapat 3 reaksi, sehingga jika disubstitusikan dengan rumus 2S min B min R sama dengan 0, itu didapatkan hasil 0 sama dengan 0. Dan dengan demikian syarat terpenuhi. Oke, kita mulai dengan langkah pertama. Pada soal nomor 1, kita menggunakan metode simpul atau node. Yang pertama kita analisis dulu reaksinya dulu. Itu terdapat di titik A itu terdapat 1 reaksi dan titik C itu terdapat 2 reaksi dengan penamaan FAY yang pada titik A dan titik C FCY dan FCX. Kemudian karena kita menggunakan metode simpul, maka setiap batangnya itu kita harus menggambarkan arah gaya yang bekerja pada batang tersebut, sehingga didapat seperti pada gambar B. Lalu kita bisa memberi penamaan pada batang AD, lalu batang DC atau CD, kemudian batang AB, kemudian batang BC. Lanjut. Yang kedua, kita dapat mengerjakan bagian B dengan menghitung gaya-gaya yang terbentuk. Di sini kita bisa menggunakan sigma Fy sama dengan 0. Di soal, karena pada soal membentuk segitiga yang satu sisinya siku-siku, otomatis sisi lainnya itu membentuk sudut 45 derajat. Sehingga diperoleh AD dikalikan sin 45 derajat sama dengan CD dikalikan sin 45 derajat. Karena di kedua sisi ada yang sama, maka kita bisa Elipstoret, sehingga kita menemukan persamaan AD sama dengan CD. Kemudian setelah itu kita lanjut mencari titik AD atau gaya pada titik AD sebesar berapa. Oke. Dengan cara menggunakan sigma Fx sama dengan 0. Kita ketahui Fx-nya tadi kan 450 lb, karena itu sejajar ya sama yang diketahui di soal, sejajar sumbu X yang diketahui di soal. Kita langsung substitusikan, kemudian dikali 2 karena di kedua sisi sama, terus dikali AD cos 45 derajat, sehingga diperoleh AD sama dengan 450 lb dibagi dengan 2 dikali cos 45 derajat, sehingga diperoleh AD sebesar 318,2 lb. Nah, dengan reaksi yang terjadi pada titik AD ini yaitu compression. Nah, jika kita masukkan ke persamaan yang pertama tadi, AD sama dengan CD, maka CD juga nilainya sama dengan AD. Tetapi pada CD didapat 318,2 lb dengan reaksi tension. Kemudian kita bisa menghitung bagian B dan A dengan sigma F dari gaya-gaya yang terbentuk di setiap partikelnya.
kita bisa menentukan FIY-nya dengan menggunakan persamaan sigma FY sama dengan 0. Lalu kita masukkan yaitu AD dikali sin 45, sehingga kita tinggal substitusikan AD yang tadi 318,2 lb dikali sin 45 derajat, sehingga diperoleh FIY sebesar 225 lb. Kemudian pula kita bisa mencari AB dengan menggunakan rumus sigma Fx sama dengan 0. Kita tinggal masukkan AD menggunakan cara AD dikali cos 45 derajat sama dengan AB. Kita substitusikan nilai AD yang sudah diketahui tadi. Kemudian kita bisa melakukan perhitungan mengkalikan 318,2 lb dikalikan dengan cos 45 derajat, sehingga diperoleh AB sebesar 225 lb. Dan yang terjadi, reaksi yang terjadi pada batang AB yaitu tension atau tarikan. Kemudian karena AB dan BC itu merupakan walaupun berbeda batang tetapi karena segitiga itu sama dan seimbang, maka BC sama dengan 225 lb. Itu juga mengalami reaksi tension atau tarikan. Sehingga jadi diperoleh yang FCX, karena itu sama juga diketahui di soal juga, kita maka tidak perlu melakukan perhitungan, sehingga FCX juga 450 lb. Kemudian FCY itu sama dengan FAY juga, karena itu sama-sama berada di dalam sumbu Y juga, maka kita bisa katakan itu sama 225 lb, sehingga diperoleh keseluruhan hasilnya. Yang pertama itu FAY sebesar 225 lb, kemudian ada FCX sebesar 450 lb, kemudian FCY juga 225 lb. Kemudian pada batang AD itu sebesar 318,2 lb dengan reaksi compression. Kemudian yang batang AB sebesar 225 lb dengan reaksi tension. Kemudian yang batang BC sebesar 225 lb dengan reaksi tension. Kemudian juga ada batang CD itu memperoleh nilai 318,2 lb dengan reaksi tension juga. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Oke, nomor 2. Pada soal diketahui struktur batang yang cukup ribet jika dilihat. Oke. Kemudian ditanya pada soal yaitu gaya yang bekerja pada batang HG, HE, dan DE. Kemudian juga kita mencari atau menentukan apakah tension atau compression juga. Oke, pertama kita akan sebelum menganalisis lebih lanjut, kita akan menentukan dulu apakah struktur batang ini tuh memenuhi syarat atau tidak. Ya, sama kayak yang pertama tadi, kita cari dulu jumlah simpulnya berapa, jumlah batangnya berapa, jumlah R-nya berapa. Sehingga diperoleh jumlah simpul pada soal ini nomor 2 ini, simpulnya dia itu 11 dan batangnya itu ada 18. Kemudian reaksi yang terjadi itu ada 4. Sehingga jika disubstitusikan dengan rumus disubstitusikan ke rumus 2S min B min R, terus kita substitusikan jadi memenuhi syarat seperti itu, maka kita bisa lanjut menganalisis lebih lanjut. Kemudian nomor 2 ini kalau menggunakan metode simpul itu akan terlalu panjang dan terlalu memakan banyak waktu, makanya kita menggunakan metode bagian atau potongan. Dari soal kita potong di antara HG dan antara DE sehingga menghasilkan gambar A. Kemudian kita juga bisa menganalisis nih arah batangnya itu kemana atau reaksi yang terjadi pada batang itu kemana. Oke, sehingga kita bisa menamakan batang itu dengan HG, HE, dan DE, sehingga pada antara sudut DE dan HE itu membentuk sudut theta seperti itu. Kemudian lanjut,
kita bisa melakukan perhitungan. Yang pertama kita menghitung komponen siap batang. Nah, dari tadi itu kan terbentuk segitiga tuh. Segitiga antara HB dan E. Dengan nilai-nilai yang diketahui, kecuali diagonal miringnya atau HE-nya belum diketahui. Maka dari itu kita bisa menggunakan rumus Pitagoras sehingga diperoleh HE sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sehingga HE sama dengan 5 feet. Setelah itu kita bisa mencari HG-nya dengan cara menggunakan sigma momentum E. Kita dapat menggunakan sigma momentum E dengan memasukkan plus 4 feet itu tingginya, kemudian dikali Hg yang diketahui dikurangi 1500 lb dikali dengan 3 feet atau lebarnya itu sama dengan 0, sehingga kita peroleh Hg sebesar 1,25 lb dengan reaksi yang terjadi yaitu tension. Kemudian kita bisa mencari DE menggunakan sigma momentum pada H, sehingga diperoleh kita tinggal masukkan min 4 feet karena itu dari atas ke bawah, kemudian dikali dengan DE, kemudian dikurangi dengan 1500 lb dikali 3 feet dikurang 1500 lb dikali 3 tambah 3 feet karena itu merupakan dua panjang batang sama dengan 0. Kemudian diperoleh DE sebesar 3375 lb dengan reaksi yang terjadi yaitu compression. Lalu kita tinggal satu lagi yaitu HE. Kita bisa mencarinya menggunakan sigma Fy sama dengan 0 atau sigma gaya pada Y, sumbu Y sama dengan 0. Kita bisa masukkan plus HE dikali sin theta sama dengan 0. Sehingga HE itu kita bisa menggunakan karena sin itu berarti artinya 4 depan per miring. Nah, berarti 4 per 5 sama dengan 1500 ditambah 1500 lb. Sehingga AE dikali 4 per 5 sama dengan 3000 lb. Sehingga AE sendiri diperoleh nilainya sebesar 3750 lb dengan reaksi yang terjadi yaitu tension. Sehingga kesimpulan didapat dari jawaban ini, Hg itu mengalami gaya sebesar 1,25 lb dengan reaksi yang terjadi tension. Kemudian pada HE itu sebesar 3750 lb dengan reaksi yang terjadi yaitu tension. Kemudian pada DE itu terjadi gaya sebesar 3375 lb dengan reaksi yang terjadi yaitu compression. Baik, sekian dari pembahasan soal saya. Sekian dan terima kasih.